Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Hadirin para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lama lagi kita akan masuk kepada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala apapun amal ibadahnya pada bulan tersebut. Di antara amal yang perlu kita tingkatkan pada bulan ini adalah banyak bersedekah pada bulan Ramadan. Karena pahala demikian besar menanti mereka yang berpuasa dan juga bagi mereka yang berinfak kepada mereka yang berpuasa. Hadirin yang mulia, Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala jawadun yuhibbul jud. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dermawan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senang cinta kepada kedermawanan. Wa yuhibbu ma'alil akhlaq wa yakrahu safsafaha. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai akhlak yang rendah. Hadirin yang mulia, di antara kemuliaan ibadah sedekah, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan sedekah ini yaitu dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang sedekah ini dengan kesuksesan. Ajma'a ismal lisa'adati darain. Jadi mengumpulkan kebaikan di dua kehidupan, kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Allah sandingkan iman dengan mengeluarkan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Allah sandingkan infak, zakat, mengeluarkan harta dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakan ibadah yang mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang dia dijaga daripada kebakhilan dirinya, dijaga oleh Allah, dia tidak menjadi bakhil, faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Disebutkan beruntung oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat mereka yang tidak takut akan kefakiran, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim." Syaitan menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Ketika kita ingin bersedekah, syaitan akan mengganggu kita, "Janganlah bersedekah. Nanti kamu jadi fakir, kamu jadi miskin, kamu tidak punya apa-apa." Sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kita, yaitu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mengeluarkan hartanya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani." Tidaklah ada pada satu hari ketika hamba-hamba Allah masuk pada waktu pagi kecuali dua malaikat akan turun. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah satu malaikat tersebut dia akan berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah pada pagi ini pengganti bagi mereka yang bersedekah. Jadi mereka yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala setiap harinya didoakan oleh malaikat, akan diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang satunya lagi dia berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kerusakan kepada mereka yang menahan harta mereka tidak disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, hadirin yang mulia, contoh yang paling agung adalah panutan kita semua, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sahabat Nabi SAW Jabir mensifati Nabi SAW, masu'ilan Nabi SAW an syai'in qattu faqala la. Bagaimana dermawannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tidaklah Nabi SAW diminta sesuatu kemudian Nabi mengatakan tidak. Tapi setiap Nabi SAW diminta, maka Nabi SAW akan memberi kepada mereka yang meminta kepada Nabi SAW. Nah, kemudian kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW, bagaimana kedermawanan mereka. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi SAW yang tidak asing, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, khairukum li ahli min ba'di. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku sepeninggalnya aku. Maka Abdurrahman bin Auf ketika mendengar hadis tersebut, faba Abdurrahman bin Aufin hadiqatan bi 400,000. Maka Abdurrahman bin Auf menjual kebunnya yang waktu itu harganya adalah 400.000 dirham. Dijual. Faqasamaha fi azwajin Nabi SAW. Kebun tersebut yang harganya mahal tersebut hanya dibagikan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mendengar keutamaan orang yang paling baik di antara umatku adalah orang yang paling baik kepada istri Nabi SAW. Kemudian bagaimana dermawannya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Habib bin Abi Thabit meriwayatkan, Abu Ayyub al-Ansari datang ke Basrah. Kemudian singgah di rumahnya Ibnu Abbas. Kemudian ketika singgah di rumahnya Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas sengaja mengosongkan rumahnya agar ditinggali oleh Abu Ayyub al-Ansari. Kemudian waqala la asna'anna bika kama sana'ta bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, saya akan buat sesuatu yang pernah engkau buat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya Abu Ayyub diperuntukkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Ayyub datang ke Basrah, maka rumahnya diperuntukkan untuk Abu Ayyub al-Ansari, rumahnya Ibnu Abbas. Kemudian ketika itu maka Ibnu Abbas bertanya kepada Abu Ayyub al-Ansari, "Kam 'alaika minadain?" Wahai Abu Ayyub, antum punya hutang. Hutang antum berapa? Kata Abu Ayyub, 20.000. Saya punya hutang 20.000. Fa'atahu 40.000. Kemudian Abdullah bin Abbas memberikan kepada Abu Ayyub al-Ansari 20.000 dengan ditambah 20.000 lagi. Jadi 40.000. Wa 20 mamlukan. Kemudian ditambah lagi dengan 20 hamba sahaya. Wa qala, dan Ibnu Abbas berkata, laka ma fil baiti kulli. Bagi Anda, wahai Abu Ayyub, semua yang ada di rumah semua jadi milik Anda. Dermawannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kita lihat Sa'ad bin Ubadah, ya, Sayyid Khazraj, pimpinannya kabilah Khazraj. Dikatakan oleh Ibnu Sirin, karena Sa'ad bin Ubadah yarji'u kulla lailatin ila Ali bi 80 min ahli suffati yu'ashihum. Jadi Sa'ad bin Ubadah setiap malamnya pulang ke rumah membawa 80 orang tamu daripada Ashabus Suffah untuk diberikan makan kepada mereka. 80 orang. Setiap malam Sa'ad bin Ubadah memberikan makan malam kepada 80 orang. Mungkin di bulan Ramadan ini kita tidak bisa memberikan makan 80 orang, tapi kita berusaha sedikit demi sedikit. Tahun ini, Ramadan tahun ini, insya Allah kita berusaha untuk memberikan iftar buka puasa untuk 5 orang. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa diberikan kekuatan lebih 10 orang. Mudah-mudahan seperti Sa'ad bin Ubadah bisa memberikan iftar buat 80 orang setiap harinya pada bulan Ramadan. Kemudian kita lihat dari kalangan tabi'in, ya, tadi sahabat Nabi SAW, sekarang dari kalangan tabi'in bagaimana dermawannya mereka. Uwais Al-Qarni, ya, itu dari kalangan tabi'in, diriwayatkan daripada Asbaq bin Zaid, kana Uwais idza amsa tasaddaqa bima fi baitihi min al-fadli min at-ta'ami wasyarab. Jadi Uwais Al-Qarni ketika masuk waktu sore, maka beliau akan keluar rumah, kemudian beliau akan bersedekah dengan makanan dan minuman yang lebih yang ada di rumah Uwais Al-Qarni.
Tsumma qala, kemudian beliau berkata, Allahumma man mata ju'an fala tu'akhidni bihi. Ya Allah, kalau seandainya ada rakyat ataupun warga yang meninggal dunia, tolong janganlah engkau mengadab saya. Wa man mata uryan fala tu'akhidni bihi. Dan kadang-kadang Uwais Al-Qarni keluar rumah membawa pakaian. Beliau sedekahkan pakaian tersebut seraya berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau ada di antara warga di sini yang meninggal dunia dalam keadaan telanjang, maka janganlah engkau siksa saya. Uwais Al-Qarni. Kemudian kita lihat Ali bin Husain, ya, dikenal dengan nama Zainul Abidin. Bagaimana hebatnya beliau? Bahwasanya karena Ali bin Husain yahmilu ma'ahu jaraban fi khubzun. Beliau membawa satu tas, satu kantong yang isinya adalah roti. Fayatasaddaqu bihi. Kemudian ia bersedekah dengan roti tersebut. Wa yaqulu, dan ia berkata, inna sadaqata tudfi'u ghadabar Rabb azza wa jalla. Jadi sedekah itu bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, kita bisa banyak melihat kalau kita di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, orang ada yang berdiri di luar pintu Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, mereka membagi-bagikan makanan, mungkin kita nilai mungkin tidak terlalu bernilai. Ada yang membagikan hanya 3 butir kurma, ada yang membagikan hanya 1 potong roti, dan lain sebagainya. Tapi hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah yang dikeluarkan walaupun sedikit itu bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, kisah terakhir daripada Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Beliau berkata, "Kunna na'uddul bakhila alladhi yuqridu akhahu." Di masa kami, kamu menghitung memasukkan seseorang menjadi orang yang bakhil kalau dia meminjamkan uang kepada saudaranya. Jadi saking makmurnya dan saking pedulinya kaum muslimin saat itu, bahkan ketika kaum muslimin memerlukan uang, mereka tidak mau meminjamkannya. Mereka memberikan uang tersebut kepada saudaranya. Maka alhamdulillah ada Subhanahu wa taala, kesempatan Ramadan ini kita gunakan. Kita tidak menunggu kaya untuk bersedekah, justru kita bersedekah untuk menjadi kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan yang termudah bagi kita. Kita mulai dengan yang mudah bagi kita, apa yang kita mampu, apa yang kita sanggupi, kita mulai bersedekah saat ini, hari ini, dan mudah-mudahan Ramadan kali ini sedekah kita bisa lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Hadza akhiruhu wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.